Silakan Bu, masuk. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Tika. Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Silakan Bu duduk Bu. Bagaimana Ibu Tika, apa yang bisa saya bantu? Begini Bapak, saya ingin meminta bantuan Bapak ketika saya nanti melakukan coaching pada salah satu pendidik di sekolah kita Pak. Oke Bu, Ibu ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi ini, kompetensi inti yang bagian yang mana ya Bu ya? Saya berharap Bapak bisa membantu saya dalam mengembangkan kompetensi pada bidang atau indikator yang kehadiran penuh Bapak. Oh. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Ya Bapak, pada saat saya melakukan coaching, saya ingin saya melakukan coaching dengan kehadiran penuh. Jadi saya bisa fokus, hati dan pikiran saya itu ada di tempat Pak. Ketika saya nanti bisa menggali permasalahan yang dialami oleh salah satu pendidik di sekolah kita Pak. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Ya Bapak, saya merasa selama ini Bapak, saya masih kurang bisa fokus Bapak. Mungkin itu akibat dari beberapa permasalahan, baik itu di sekolah ataupun masalah pribadi yang saya temui dalam kehidupan saya sehari-hari Bapak. Jadi ke depan Bapak dengan coaching ini, dengan bantuan Bapak melalui supervisi, mudah-mudahan coaching yang saya lakukan itu Bapak nanti bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik Ibu Tika, kira-kira apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini? Kira-kira harapan Ibu apa? Harapannya Bapak ketika nanti saya melakukan coaching, coach yang saya coaching itu Bapak bisa menyampaikan permasalahannya secara rinci sehingga beliau bisa menemukan solusi yang tepat dalam melakukan penanganan atau menggali informasi ataupun hal-hal yang bisa dia lakukan untuk menangani permasalahan coach saya Pak. Baik Bu, mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan bisa berjalan lancar. Silahkan lakukan coaching sesuai dengan yang telah direncanakan oleh Ibu. Semoga nanti kegiatannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Waktunya. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Amel. Gimana kabarnya Bu Amel? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana Bu Amel? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, di sini saya ingin membicarakan mengenai kurangnya antusias siswa ketika proses pembelajaran. Dalam hal apa Bu Amel? Dalam hal tersebut Bu ya, maksudnya siswa tersebut kurang antusias ketika saya memberikan pembelajaran di kelas Bu. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Amel ketika melihat murid-muridnya pasif seperti itu? Tentunya jengkel ya Bu, karena memang apa yang sudah diajarkan siswa tersebut kurang antusias apa yang telah kita berikan. Menurut Ibu, faktor apa saja yang menyebabkan murid-murid Ibu pasif di dalam kelas? Faktornya banyak ya Bu, karena kurangnya dorongan dari orang tua di rumah, terlalu banyaknya siswa bermain gadget ketika di rumah. Jadi ketika siswa tersebut belajar dengan kami di sekolah, siswa sudah merasa lelah. Bagaimana menurut Ibu kondisi siswa ketika belajar di rumah? Kondisi belajar di rumah juga sangat memprihatinkan ya Bu, karena siswa di rumah juga notabene sangat menyita waktu itu hanya untuk bermain gadget tanpa mempertimbangkan proses belajarnya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu murid tersebut agar lebih aktif lagi di kelas? Untuk keaktifan, saya tentunya bisa bekerja sama Bu dengan orang tua siswa supaya kita sebagai guru dan tentunya orang tua siswa bisa bekerja sama untuk meningkatkan motivasi belajar anak tersebut. Betul sekali Bu Amel. Nah, kira-kira apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya ke depan, saya ingin berkolaborasi tentunya dengan pihak sekolah, kepala sekolah maupun guru, dan tentunya dengan orang tua siswa untuk bisa
saling mengingatkan anak-anak kita dalam proses pembelajaran baik di rumah ataupun di sekolah. Kapan rencana tersebut akan Ibu mulai? Rencananya akan saya lakukan secepatnya, Bu. Menurut Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Yang sangat bisa membantu itu tentunya orang tua siswa ya, Bu. Karena siswa tersebut ketika proses pembelajaran di sekolah tentunya kita sebagai guru, dan ketika proses pembelajaran di rumah tentunya orang tua siswa. Maka dari situ saya tentunya berkolaborasi dengan orang tua siswa supaya orang tua siswa bisa memberikan dukungan lebih besar kepada Ya, betul sekali, anak-anaknya. Bu. Ya, semoga apa yang sudah kita bicarakan pada hari ini bisa membantu memecahkan segala permasalahan yang Ibu temui. Tetap semangat, jaga Oke, kesehatan. siap, Ibu. Semoga berhasil. Oke, terima kasih Ibu. Ibu tadi sudah melakukan coaching, gimana perasaan Ibu? Terus terang Bapak, ketika saya tadi melakukan coaching, saya merasa masih perlu meningkatkan lagi kemampuan saya, Pak. Apalagi pada poin kehadiran penuh saat coaching. Bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Ibu laksanakan? Menurut pendapat saya, Bapak, dari rentang 1 sampai 10, kira-kira saya ada di angka 8, Bapak. Lalu apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ketika saya tadi melakukan coaching, Bapak, untuk indikator kehadiran penuh, saya merasa bahwa kegiatan coaching yang saya lakukan itu belum berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Bapak. Belum berjalan 100%, Bapak. Baik Ibu, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh, Bapak. Mangga, Bapak. Menurut saya, Ibu Tika, saya tadi sudah mengamati apa yang Ibu lakukan. Ibu Tika sudah bagus dalam kompetensi kehadiran penuh. Contohnya pada saat Ibu fokus kepada permasalahan yang dihadapi oleh host. Nah, Baik, Bapak. lalu bagaimana pendapat Ibu mendengar apa yang sudah saya sampaikan? Menurut pendapat saya, Bapak, saya masih perlu menggali terus kemampuan saya sehingga coaching yang saya lakukan itu lebih bermanfaat lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah saya, Bapak. Baik Ibu, selanjutnya menurut Ibu apa hal yang perlu Ibu perbaiki? Yang perlu saya perbaiki, Bapak, ke depan agar lebih fokus coachingnya ini lebih mengena, Bapak, sebaiknya saya membuat sebuah instrumen, Bapak. Jadi Iya. ketika saya melakukan coaching, hal-hal yang dilakukan ataupun disampaikan di dalam coaching itu tentunya bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di sekolah kami, Bapak. Baik Ibu Tika, lalu apa rencana Ibu ke depannya dan kapan akan dimulainya, Bu? Rencana ke depan, Bapak, mungkin saya akan membuat jadwal coaching dan saya akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang ada di sekolah saya yang sekiranya bisa ditangani melalui coaching, Bapak. Mulainya kapan, Bu? Secepat mungkin, Bapak, agar sekiranya hal tersebut bisa berdampak signifikan di sekolah saya. Baik Ibu Tika, lalu bagaimana Ibu bisa menjaga konsistensi tersebut, Bu? Mungkin, Bapak, saya akan membuat program kegiatan saya dan saya juga akan membuat schedule kegiatan untuk setiap hal-hal yang ingin saya terapkan di sekolah saya terkait dengan permasalahan yang telah ditemukan oleh coach ataupun oleh pendidik di sekolah saya. Baik Ibu Tika, percakapan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tetap semangat dan semoga apa yang sudah Ibu Tika lakukan akan bisa menebar kebaikan untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih Terima Ibu Tika. kasih, Bapak, untuk waktunya. Sama-sama. Ibu, hari ini saya akan melaksanakan coaching. Saya berharap Ibu bisa mensupervisi saya dalam proses coaching tersebut untuk mengembangkan kompetensi saya, Bu. Iya, Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana ya, Pak?
Baik Ibu, saya ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching yang akan saya lakukan. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Saya masih kurang terbiasa dalam mengajukan pertanyaan yang fokus pada masalahnya, Bu. Oke. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini, Bapak? Harapan saya setelah proses coaching ini, kemampuan saya dalam menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot akan semakin berkembang dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal, Bu. Oke. Selamat beraktivitas kembali Bapak. Semoga kegiatan hari ini bisa meningkatkan kompetensi Bapak dalam hal apapun. Terima kasih, Bu. Oke. Selamat siang, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Tika, silakan masuk, Bu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Silakan duduk, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya, gimana Bu Tika? Kelihatannya kok sepertinya kurang bersemangat dari mukanya. Ada apa ini? Iya Bapak, ini saya mau berdiskusi ini sama Bapak. Iya, gimana? Kebetulan Bapak beberapa minggu ini saya mengamati beberapa tenaga pendidik di sekolah kita, Bapak. Iya. Yang saya amati itu ada beberapa guru yang masih tradisional, Pak, cara mengajarnya, Pak. Oh, gitu. Iya, tidak menggunakan IT. Jadi di sini saya pengen berdiskusi sama Bapak, sekiranya bagaimana cara supaya sekolah ini, Pak, kedepannya pembelajarannya lebih inovatif, lebih biar menarik siswa, Pak. Seperti Baik, itu, Bu Bapak. Tika, dengan senang hati ya saya ingin membantu Bu Tika. Sekarang coba ceritakan, mungkin saya bisa membantu masalahnya apa yang Ibu Tika hadapi. Iya Bapak, yang saya perhatikan itu kegiatan KBM itu di sekolah kita itu berjalan secara monoton, Bapak. Jadi antusiasme siswa itu sangat minim sekali. Jadi guru-gurunya kurang kreatif gitu, Pak. Nah, sekarang apa yang Ibu Tika khawatirkan? Saya khawatirnya Bapak ke depan siswa-siswi itu kurang minat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, Bapak. Oh, berarti kekhawatiran Bu Tika adalah kurang minatnya, kekhawatiran dalam pembelajaran. Iya, yang disajikan oleh oleh para pendidik, Bapak. Apakah kepala sekolah sudah mengetahui, Bu Tika? Kebetulan Bapak saya sudah konsultasi sama kepala sekolah. Iya. Jadi nanti mungkin ke depan beliau menyarankan supaya saya seperti menjadi pelopor untuk pembentukan komunitas belajar di sekolah, Bapak. Begitu. Lalu respon kepala sekolah seperti apa, Bu? Responnya sangat baik, Bapak, Iya. dan sangat mendukung apa yang sudah menjadi ide ataupun masukan dari saya untuk proses pengembangan diri guru di sekolah kami, Bapak. Lalu Ibu Tika sudah menemukan solusinya? Iya Bapak, ke depan saya ingin setelah saya berdiskusi dengan kepala sekolah dan bidang kurikulum, kami ingin membuat semacam program. Di situ nanti ada kegiatan rutin di mana di dalam komunitas belajar itu guru-guru bisa mengembangkan diri untuk meningkatkan pelayanan pembelajaran di sekolah. Betul, Bu Tika ya. Nah, sekarang setelah Ibu Tika bercerita dengan saya, bagaimana perasaan Bu Tika sekarang? Perasaannya sedikit lega ya Pak ya, karena selama ini saya memendam gitu, apa yang harus saya perbuat untuk pemecahan masalah yang saya temukan di sekolah kami, Pak. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya sekarang sudah mulai ada gambaran gimana supaya kami para pendidik yang memahami IT itu bisa mengajak rekan-rekan guru yang lain supaya bisa meningkatkan kemampuannya di bidang IT.
Baik Bu Tika, nah untuk permasalahan Ibu Tika, sebaiknya Bu Tika juga merefleksikan diri untuk masalah yang Ibu Tika hadapi, dan sangat bagus sekali ketika Bu Tika sudah mengkonsultasikan dengan kepala sekolah. Nah, dari yang sudah Ibu Tika sampaikan, apa rencana Bu Tika ke depannya? Rencana ke depan Bapak, kami akan membentuk semacam kepanitiaan insaran guna menghidupkan komunitas belajar permapel di sekolah kami, Pak. Nah, bagus Bu Tika ya. Lalu apa hal lain yang ingin Ibu lakukan juga? Selain itu, iya. Yang ingin saya lakukan, saya ingin mengajak rekan-rekan selain untuk lebih kreatif lagi dalam kegiatan KBM, juga bisa mengembangkan diri untuk bidang yang lain. Misalnya Bapak membuat video pembelajaran kreatif sehingga guru-guru yang lain khususnya di Indonesia itu bisa juga menggunakan video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kami. Baik, Ibu Tika, berarti solusinya sudah ada. Sekarang berarti Ibu Tika sudah agak merasa lega ya? Ya, Pak. Iya. Nah, lalu dukungan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu Tika perbuat yang tadi disampaikan ke saya? Dukungannya mungkin Bapak hal yang pertama kali adalah penyediaan sarana dan prasarana ya Bapak ya. Karena di sini kan lebih ke pengembangan IT untuk guru-guru. Nah, jadi mungkin di sini pihak sekolah nanti mungkin ya harus mengupayakan bagaimana caranya supaya guru-guru di sekolah itu bisa terfasilitasi dan bisa menggunakan perangkat-perangkat ataupun fasilitas sekolah untuk pengembangan dirinya, Bapak. Baik, bagus sekali itu yang saran dari Bu Tika. Semoga dapat segera terrealisasikan dan dapat bekerja sesuai dengan keinginan Ibu Tika. Ya, nah, Pak. Selanjutnya mudah-mudahan pertemuan kali ini akan bisa bermanfaat buat kita semua dan akan bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi buat kita bersama. Baik, Bapak. Iya. Oh, Bapak. Terima kasih Ibu Tika, Iya, Bapak, sudah terima mau kasih. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya ya Enggak, Bapak. iya, ya. sama-sama. Ya. Wassalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, Bapak. Tadi sudah melakukan coaching. Gimana perasaan Bapak? Terus terang Bu, perasaan saya perlu meningkatkan kemampuan kompetensi saya lagi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang akan saya lakukan. Iya, bagaimana Bapak menilai diri Bapak performa dalam kompetensi tadi? Kalau penilaian, terus terang saya ada di posisi rentang 8 Bu. Oke, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ketika saya mengajukan pertanyaan, saya masih punya perasaan pribadi saya masih muncul Bu di dalamnya. Oke, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bapak? Silakan Ibu, mangga. Oke, menurut saya pengamatan saya ya Pak, dari Bapak sudah bagus dalam kompetensi kehadiran penuh. Contohnya pada saat Bapak fokus kepada permasalahan yang sedang Bapak hadapi, dan itu sangat bagus menurut saya. Lanjut Bu. Menurut Bapak, apa hal yang perlu Bapak perbaiki setelah ini? Yang perlu saya perbaiki adalah bisa lebih percaya diri Bu. Apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya akan terus belajar bagaimana cara melakukan posting yang baik. Oke. Caranya adalah bisa melalui media sosial dan yang lain-lainnya, terutama internet, buku, dan rekan-rekan sejawat Bu. Oke. Kapan dimulainya itu Pak? Kalau untuk masalah dimulai, akan saya mulai secepatnya Bu. Bisa juga mungkin hari ini Bu. Oke. Bagaimana cara Bapak untuk menjaga konsen
konsensitas keadaan tersebut. Caranya adalah dengan meningkatkan kompetensi melalui komunikasi, atau bisa juga belajar lebih banyak dari internet, buku, dan rekan sejawat. Siap. Baik Bapak, semoga percakapan hari ini kita cukupkan di sini. Tetap semangat dan terus belajar lagi. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Atun. Selamat siang. Selamat siang Pak Atun. Gimana kabarnya, Bu? Sehat-sehat, Oke. silakan duduk Pak Atun. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Gimana Pak Atun? Gini, Bu, saya ingin Ibu membantu saya dalam mensupervisi ketika saya melakukan kegiatan coaching. Baik Pak Atun. Pak Atun ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi inti yang mana Pak Atun? Saya ingin dibantu dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dalam proses coaching yang akan saya laksanakan, Bu. Oh begitu Pak Atun. Bagian mana ya Pak Atun kira-kira yang nanti Bapak inginkan saya untuk melakukan pengamatan? Saya ingin Ibu mengamati ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Oke, baik Pak Atun. Bagaimana penilaian Bapak terhadap kompetensi inti yang akan kita kembangkan ini Pak Atun? Untuk penilaian saya masih kurang terbiasa dalam mengajukan pertanyaan yang fokus pada masalah, Bu. Oh begitu Pak Atun. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Pak Atun? Harapan saya ketika setelah melakukan proses coaching ini, saya berharap kemampuan saya dalam menggali permasalahan lewat pertanyaan berbobot bisa lebih baik, Bu, dari yang sebelumnya. Baik Pak Atun. Oke Pak Atun. Baik, nanti saya akan melakukan supervisi dalam kegiatan coaching yang Bapak lakukan. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Atun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu. Silakan, Bu, masuk. Iya. Bagaimana, Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Begini Pak, saya meminta waktunya sebentar buat Mangga, ya. Bapak. Saya ingin Saya ingin di coaching sama Bapak mengenai permasalahan yang sedang saya hadapi di kelas, Pak. Baik, Bu. Dalam hal apa ya kira-kira, Bu? Seperti ini ya, Pak. Murid saya itu sangat kurang aktif, Pak. Bisa dikatakan murid-murid saya itu sangat pasif ketika pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat murid-muridnya pasif di kelas? Tentu jengkel ya Pak, jengkel, terkadang marah ya. Gimana sih, kita sudah melakukan yang terbaik, akan tetapi murid-murid kita masih pasif. Saya sering merasa jengkel, marah, dan tentunya saya di sini menginginkan solusi dari percakapan kita hari ini, gitu Pak. Nah, ketika Ibu Amel melihat murid-muridnya melakukan hal-hal yang pasif, menurut Ibu kira-kira faktor apa yang menyebabkan siswa Ibu itu terlihat pasif, Bu? Ya, seperti ini Pak. Ketika proses pembelajaran berlangsung, baik di kelas, baik ketika melaksanakan PR di rumah ya, anak-anak tersebut terlalu pasif, tidak bisa mengikuti proses pembelajaran yang saya berikan. Padahal pada saat itu saya berikan berbagai metode atau alat peraga yang saya lakukan. Tapi yang saya ketahui dan selama ini saya lihat ya Pak dari faktor murid saya, mereka itu terlalu banyak bermain gadget Pak. Jadi ketika proses pembelajaran anak tersebut seperti halnya sudah bosan, apa mungkin karena sudah terlalu nyaman dengan gadgetnya. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan, seorang guru lakukan itu tidak diterima oleh siswa. Seperti itu Pak. Baik Bu, apakah Ibu sudah ngecek bagaimana kondisi belajar murid-murid Ibu di rumah? Sudah Pak. Bagaimana kondisinya sepertinya Bu? Sudah.
saya sering koordinasi dengan orang tua siswa, tentunya melalui tatap muka langsung atau melalui chat maya ya Pak, atau WhatsApp. Saya selalu koordinasi dengan orang tua siswa. Dan di sini saya mendapatkan informasi banyaknya siswa yang pasif di sini karena di rumahnya, karena memang kurangnya motivasi belajar dari orang tua tersebut. Berarti dukungan faktor orang tua ya Bu ya yang kurangnya. Kemudian terlalu banyaknya anak bermain gadget. Jadi waktunya belajar mereka digunakan untuk bermain gadget, seperti itu Pak. Nah, ketika Ibu sudah mengetahui permasalahan proses pembelajaran di rumah, lalu apa yang Ibu lakukan untuk membantu mereka dalam proses pembelajaran di rumah Bu? Ya, karena saya sudah meneliti ya Pak, karena memang kurangnya faktor dari lingkungan di rumah atau dukungan dari orang tua, maka dengan adanya penemuan tersebut, saya melakukan koordinasi atau kolaborasi dengan orang tua siswa supaya orang tua siswa bisa bekerja sama dengan kami pihak guru untuk selalu membimbing, memberikan motivasi kepada siswa ketika proses pembelajaran di rumah, supaya ketika siswa tersebut belajar di sekolah, siswa mampu menerima apa yang kita ajarkan. Mungkin seperti itu Pak. Lalu bagaimana cara koordinasi Ibu dengan orang tua siswa? Koordinasinya bisa secara langsung Pak, saya sering gunakan secara langsung karena setiap pagi siswa tersebut kan diantar ya Pak ya, sama orang tua siswa. Nah pada saat itu ranah saya untuk memanggil orang tua siswa tersebut, mengobrol sebentar lah untuk koordinasi permasalahan siswa tersebut gitu. Lalu setelah Ibu mengetahui apa yang harus Ibu lakukan, kira-kira rencana Ibu ke depannya apa Bu? Rencananya satu, saya akan tingkatkan koordinasi dengan orang tua tentunya ya Pak. Iya Bu. Kedua, koordinasi dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat lainnya. Dan tentunya pasti memberikan suasana belajar yang lebih menarik. Yap. Sehingga siswa tidak monoton pikirannya ke gadget atau ke permainannya gitu. Mengalihkan pikiran siswa kepada proses pembelajaran yang lebih menarik. Seperti itu Pak. Baik Ibu, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu mulai? Rencananya insya Allah secepatnya ya Pak, karena memang saya sudah rencanakan ini dari jauh hari supaya nanti ketika pelaksanaan proses pembelajaran ke depannya supaya lebih baik lagi. Baik Ibu, menurut Ibu siapa saja yang bisa membantu dalam proses menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi? Proses penyelesaiannya ya tentunya itu faktor utamanya adalah orang tua ya Pak. Orang tua yang sangat berpengaruh menurut saya, karena memang dukungan orang tua itu sangat penting. Bukan hanya motivasi dari guru, tentunya motivasi dari orang tua ketika siswa tersebut di rumah itu sangat penting. Seperti itu. Baik, Ibu Amel, semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini minimal bisa membantu Ibu Amel dalam memecahkan permasalahan yang sudah ada. Saya berharap mudah-mudahan Ibu Amel tetap semangat, tetap menjaga kondusivitas kelas Ibu. Lalu kita juga berdoa mudah-mudahan permasalahan ini nanti bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu Amel. Terima kasih. Selamat siang Pak Atun. Selamat siang Ibu Tika. Bagaimana Pak Atun tadi setelah Bapak melakukan coaching terhadap pendidik di sekolah Bapak? Iya Bu, terus terang saya perlu ditingkatkan lagi dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau dinilai dari rentang sih, mungkin rentang penilaian saya ada di posisi 8 Bu. Apa yang membuat Bapak sehingga Bapak menilai seperti itu? Ketika saya mengajukan pertanyaan, saya masih berasa bahwa yang muncul dalam pertanyaan tersebut adalah asumsi saya pribadi Bu, sehingga belum bisa mengasumsikan bahwa ini adalah punya orang lain. Jadi asumsi pribadi saya masih masuk di dalam pertanyaan tersebut. Oke Bapak, baik Bapak.
boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak Atun? Mangga Bu, silahkan. Setelah saya tadi melakukan pengamatan saat Bapak melakukan coaching, saya perhatikan ketika Bapak mengajukan pertanyaan kepada coach, Bapak sudah sesuai dengan pertanyaan berbobotnya dengan permasalahan yang dialami oleh coachingnya. Siap Bu, iya. Dan sudah melebihi standar dari yang saya amati Bapak. Terima kasih Bu, ya. Bagaimana setelah Bapak mendengar pendapat saya ini, Bapak? Setelah mendengar dari apa yang Ibu sampaikan, insya Allah dan alhamdulillah Bu, saya akan bisa lebih baik dan mudah-mudahan kedepannya saya akan bisa lebih percaya diri. Amin. Ya, semoga ke depan mangga Bapak lanjutkan dalam hal melakukan coachingnya terhadap para pendidik yang ada di sekolah Bapak. Diharapkan dari coaching itu nanti ke depan bisa lebih meningkatkan kompetensi inti dari kegiatan coachingnya Bapak. Siap Bu. Bapak, apa kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Baik Bu, ada beberapa rencana yang akan terus saya kembangkan, terutama adalah bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Caranya mungkin bisa belajar dari beberapa media dan juga mungkin bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lainnya Bu. Betul Pak Atun, ya betul sekali jawabannya Pak Atun. Kapan kira-kira Bapak dan di mana tempatnya ketika Bapak akan memulai rencana Bapak tersebut? Rencana saya mungkin akan saya mulai bisa untuk hari ini Bu, untuk mencari sumber dari berbagai media. Salah satunya adalah mungkin dari internet, buku, dan rekan sejawat Bu. Jadi sumber-sumber media pembelajaran itulah yang nanti akan saya jadikan referensi untuk memulainya Bu. Baik Pak Atun. Siapa kira-kira yang bisa membantu Bapak dalam hal meningkatkan kompetensi tersebut? Untuk yang membantu dalam proses peningkatan kompetensi ada beberapa komponen yang mungkin nanti akan bisa membantu saya. Yang pertama adalah mungkin teman-teman dari rekan sejawat, dan salah satu komponen yang paling utama yaitu adalah dari dukungan dari kepala sekolah. Ya betul sekali Pak Atun. Apa yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan melakukan coaching ini? Yang sudah saya dapatkan adalah ada beberapa hal, diantaranya adalah mungkin pengalaman-pengalaman baru yang ingin saya sampaikan juga kepada teman-teman semuanya, sehingga hal ini bisa dijadikan sebagai proses pembelajaran untuk kita semua bisa menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih Bapak Atun untuk waktunya. Terima kasih Bu, sama-sama. Selamat siang. Selamat siang Bu.